Malam kan memang untuk istirahat. Oh. Dan itu kodratnya tubuh. Kalau menurut beberapa literasi ya, jam 9 malam sampai 1 itu puncaknya tubuh Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabiran di TH Podcast. Nah, Sobat TH, bintang tamu kali ini adalah guru-guru olahraga yang sangat kece. Siapa beliau? Yuk kita kenalan saja sama beliau-beliau. Halo Pak Adi, Pak Gatot. Halo Pak Sobron. Nah, apa kabarnya ini Bapak-bapak? Baik, Mas. Terima kasih atas kehadirannya Pak Adi dan Pak Gatot di TH Podcast. sama-sama. Saya melihat Pak Adi dan Pak Gatot ini bahagia sekali, terutama Pak Gatot. Mohon maaf, mungkin umurnya sudah 50 plus, tapi kelihatan masih bugar sekali. Rahasianya itu apa ini Pak Gatot? Sederhana saja Mas Sob. Apa itu? Sangat sederhana. Ya, semoga kita jalankan aja pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu yang bagaimana Pak Gatot? Kira-kira begini Mas Sob. Pola hidup sehat itu sangat mudah. Yang pertama kita adalah makan yang cukup bergizi. Makan cukup bergizi. Kemudian yang kedua istirahat yang cukup. Istirahat cukup. Berikutnya olahraga yang teratur. Olahraga teratur. Terukur. Dan berkesinambungan. Jangan lupa yang keempat, cek tubuh secara medis secara rutin. Secara rutin. Wah ini nih saya tertarik dengan tadi olahraga yang terukur. Apa Pak tadi? Terukur, teratur, berkesinambungan. Terukur. Olahraga yang terukur itu maksudnya bagaimana? Apakah misalkan saya kan suka sepak bola, suka main futsal. Itu hampir setiap 2 minggu sekali. 1 minggu itu 2 kali saya bermain futsal. Apakah itu termasuk terukur? Atau yang tadi atau bagaimana? Terukur itu bagaimana maksudnya? Ini kalau yang Mas Subiron sebutkan tadi itu teratur. Oh, teratur. Oh, kalau yang terukur sudah jelas Pak Adi ya. Monggo Pak Adi dulu mungkin yang terukur. Mohon izin tadi menambahkan bahwasanya yang disebutkan oleh Pak Sob tadi adalah bentuk olahraga permainan. Oh, bentuk olahraga permainan. Itu permainan. Nah, kita kalau berbicara basic olahraga itu sendiri, bukan yang disebutkan tadi ya, bukan sepak bola, bukan voli dan lain-lain. Nah itu kan olahraga yang dikemas dalam bentuk permainan, yang menyenangkan, itu dalam bentuk permainan. Nah kalau kita berbicara olahraga sendiri yang hubungannya dengan kebugaran, tentunya kaitannya dengan jantung dan paru-paru kita. Jantung dan paru-paru. Berarti intinya kalau olahraga agar bugar itu jantung dan paru-parunya yang terukur. Harus terlibat. Oh harus terlibat. Dan tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Gatot harus terukur. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oh itu maksudnya terukur itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya? Iya. Betul. Oh misalkan saya nggak pernah push up katakanlah. Tiba-tiba langsung memaksa push up 50 kali atau 100 kali itu berarti itu di over itu bisa kelelahan. Karena berarti itu tidak melebihi batas kemampuan kita. Melebihi batas kemampuan. Jadi begini Mas Sob, untuk terukur biasanya para guru-guru olahraga atau para praktisi olahraga menggunakan patokan denyut nadi normal. Oh, denyut nadi normal. Makanya kalau latihan yang terukur diusahakan tidak melebihi 2,5 sampai 3 kali denyut nadi normal. 2,5 sampai 3 kali denyut nadi normal kita. Itu bisa dikatakan seorang itu bugar. Bukan, latihannya terukur. Untuk batasan kita nanti. Oh, iya. Loh misalkan begini. Saya pernah mendengar itu untuk masuk ke industri atau masuk tentara katakanlah begitu, kan kita ada batasan minimum. Anak-anak kalau mau masuk industri itu minimal harus lari sekian dalam waktu sekian. Apakah itu menjadi batasan yang terukur, terstruktur tadi atau bagaimana? Iya itu Pak Adi.
Kalau untuk ukuran itu kan sebagai indikator, Pak. Oh, indikatornya. Indikator bahwasanya anak itu dikatakan bugar dan memenuhi syarat untuk masuk di instansi tertentu atau industri tertentu. TNI Seperti TNI atau Polri. Oh iya, betul. Berarti anak itu dikatakan bugar ketika sudah melewati batas minimum itu ya. Iya, itu betul. indikator bugarnya seperti itu. Iya. Indikatornya begini Pak, jadi tidak mengalami kelelahan yang berarti itu artinya itu anak-anak dalam bekerja sehari-hari pagi sampai malam kan itu tidak mengalami kelelahan. Oh, tidak mengalami kelelahan. Untuk itu ada yang namanya tes kebugaran. Tes kebugaran. Jasmani. Oh iya. Berarti saya simpulkan bahwa bugar itu adalah ketika kita melakukan aktivitas tidak mengalami kelelahan. Ya, betul Pak. Oh, berarti kalau kerja tidak terlalu lelah, Ya. juga mungkin olahraga juga tidak mengalami kelelahan atau melakukan aktivitas lain tidak mengalami kelelahan. Itu yang dinamakan dengan bugar. Oh iya. Tapi tingkat bugar setiap orang kan beda-beda. Betul ya. Betul. Ada misalkan ada anak yang lari 10 km itu sudah capek. Ada yang 5 kilo itu capek banget. Ada yang biasa saja. Ada yang 3 kilo. Tadi kalau tentara 3,2. 3,2 dalam waktu 12 menit. Itu 3,2 bisa dalam waktu 15 menit. Ada yang 10 menit. Bahkan ada yang di bawah itu. Apakah itu bisa dikatakan bugar juga kalau seperti itu? Nah, masalah kemampuan seseorang itu kan berbeda-beda tadi apa yang disampaikan Mas Sof itu. Untuk itu anak-anak diusahakan untuk mau berlatih secara teratur, terukur, berkesinambungan agar mencapai kebugaran yang diinginkan oleh industri ataupun oleh instansi pemerintah. Nah, misalnya TNI, Polri, ini. Oh iya. Nah, itu ada tesnya. Tadi apa yang disampaikan seperti Pak Adi tadi ya Pak Adi ya. Jadi untuk lari kita biasanya menggunakan Cooper test. Oh, Cooper test. Cooper test itu tes yang dibuat oleh Mr. Kenneth Cooper. Oh, Cooper itu berarti nama Sesuai nama penciptanya. Oh, nama penciptanya. Tes yang bagaimana itu? Tes Cooper itu. Serangkaian tes. Tadi ada termasuk lari, betul gitu lari ya. Lari, kemudian ada untuk tes kekuatan. Tes Di antaranya push up, sit up, pull up. Dan juga ada shuttle run ya Pak Garot ya. Shuttle run. Shuttle run itu yang lari bolak-balik. Lari bolak-balik. Kalau orang umum mungkin menyebutnya lari angka 8. Lari angka 8. Ya, karena bolak-balik membentuk angka 8. Ya. Oh iya. Di familiarnya disebut lari angka 8. Berarti tes Cooper itu ada macam-macam ya tadi ya. Wah. Tergantung dari lari itu kan untuk mengecek seberapa ketahanannya. Itu untuk lari 12 menit. Kemudian kalau push up, sit up, pull up itu untuk indikator tes strength atau kekuatannya, kekuatan ototnya. Iya. Kalau shuttle run mungkin lebih pada kelincahan. Agility. Kelincahan. Oh iya. Lah misalkan untuk mendapatkan suatu kebugaran, apakah harus melakukan itu semua? Misalkan keseharian saya harus push up setiap hari, harus pull up setiap hari, atau ada olahraga tertentu yang tidak ada hubungannya seperti itu, tapi bisa membuat kita bugar. Misalkan saya kan hanya suka futsal, saya suka sepak bola. Saya sepak bola terus, apakah boleh? Apakah bisa saya mencapai kebugaran atau harus diimbangi dengan yang lain? Bisa saja Mas Sof. Cuman aja tadi untuk tes-tes apa yang biasa diselenggarakan oleh beberapa instansi, yang jelas itu tes memang dibagi dua. Tes A lari 12 menit. Tes B push up, sit up, pull up, kemudian tes lari bolak-balik tadi serta ada tambahan sekarang untuk TNI dan Polri pakai lunge. Lunge itu untuk kekuatan lower body atau tubuh bagian ekstremitas bawah. Lah untuk aktivitas misalkan kalau saya olahraga futsal terus, apakah masalah atau tidak apa-apa? Sebetulnya sih tidak apa-apa Pak Di ya. Hanya saja kemungkinan nanti otot-otot bagian atas kalau latihannya tidak lengkap. Jadi Pak Mas Sof ini latihan futsal tapi hanya main, tidak lengkap, nanti dikhawatirkan otot-otot
tangan bagian atas, otot-otot perutnya juga mungkin tidak bisa tercapai. Oh, begitu. Berarti idealnya semua otot di dalam tubuh kita juga harus bergerak begitu ya? Betul sekali. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya prinsip dari latihan itu kan mengisolasi, Pak. Mengisolasi bagian otot yang akan dituju. Mengisolasi bagian otot yang mau dituju. Iya, betul sekali. Nah, ini saya membedah sedikit ya. Bahwasanya pada tubuh manusia itu memiliki bagian inti yang namanya core. Core itu otot yang berada di area pusar kita. Oh iya. Atau orang zaman dulu seringnya menyebut otot perut. Otot perut. Nah, ya. Itu inti ya. Inti, ya. Tapi sebenarnya tidak hanya perut, Pak Sob. Perut itu hanya salah satu dari core. Core itu dari perut depan melingkar samping sampai ke belakang. Iya. Itu core inti ya. Inti berarti core. inti core-nya. Nah, manusia itu harus latihan core-nya dulu. Harus mengisolasi core-nya dulu. Mengisolasi core-nya dulu. Karena otot core itu sebagai stabilizer. Bisa disebut stabilizer atau pusat gayanya di situ. Kalau core-nya jelek, dipastikan nanti untuk anggota badan yang lain pasti jelek. Oh, pasti jelek gitu. Berarti indikator orang six pack itu betul ya. Kalau orang six pack itu biasanya bugar begitu betul. Atau pikiran seperti itu kurang tepat. Tidak. Oh, tidak tepat. Tidak tepat juga. Tidak salah ya, Pak. Tidak salah tapi kurang tepat. Oh, kurang tepat. Oh iya. Karena dalam fitness sendiri itu ada otot kenapa bisa kotak-kotak. Oh iya betul. Itu kan karena dia shaping, namanya shaping. Oh iya. Shaping itu artinya mengalami hipertrofi. Oh, hipertrofi. Iya. Dia hanya berkembang saja. Membesar, ototnya membesar. Tapi belum tentu kuat. Membesar tapi belum tentu kuat. Betul. Hanya saja untuk saat ini banyak keindahan tubuh dilihat dari bentuknya tadi kotak-kotak. Betul. Seperti itu Mas Sob ini. Iya. Tapi enggak. Sekarang itu orang-orang itu terutama lawan jenis itu mencari yang enggak six pack lagi, malah cari yang perut buncit. Malah lebih seksi katanya gitu. Oke. Kita tidak bahas tentang itu, malah nanti kemana-mana ini. Oke, berarti six pack itu juga tidak menjadi patokan bahwa itu bugar. Oh iya. Tapi bisa juga orang yang bugar itu biasanya perutnya six pack. Bisa juga seperti itu. Biasanya seperti itu. Iya. Oh iya. Seperti pemain-pemain sepak bola, memang saya lihat itu ya mereka selain berolahraga seperti biasa seperti di sepak bolanya, mereka juga ikut nge-gym. Iya. Ikut nge-gym dan macam-macam lah. Tapi permasalahannya, Pak, ini ada anak-anak kita di SMK Tunas Harapan Pati juga mereka ada beberapa anak itu yang suka nge-gym. Saya melihat ada yang suka nge-gym karena mereka juga sering cerita, Pak saya nge-gym. Tapi itu yang suka. Bagi yang tidak suka, mungkin nge-gym pertama itu badannya pegel-pegel semua. Kemudian mengeluh, Pak saya kalau nge-gym badannya pegel-pegel semua. Dan kamu kok tidak lanjutkan, Mas? Enggak Pak, kapok. Itu bagaimana itu? Apakah ketika kita olahraga kemudian badan kita pegel-pegel itu harus dilanjutkan atau memang harus berhenti atau bagaimana? Monggo, siapa? Pak Adi mungkin? Untuk sinyal itu sendiri itu sebenarnya pegel ya tadi. Yang dikatakan tadi pegel ya. Pegel atau sakit atau dalam bahasa olahraganya DOM atau delayed onset muscle. Delayed onset muscle. Itu kan rasa sakit yang tertunda akibat otot kita tadi setelah diisolasi dia kan sakit, rusak. Nah, akhirnya beberapa jam setelah latihan mengalami sakit, itulah yang disebut jarum tadi. Jarum sakit. Bahasa Jawanya jarum. Atau DOM tadi. Oh iya. Lah misalkan suatu saat kita sudah jarum, apakah harus kita lanjutkan atau harus rest, Pak? Oh, rest. Harus rest. Istirahat dulu. Iya. Diberi jeda untuk tubuh kita memproduksi ulang sel-selnya, memperbaiki sel-selnya. Gitu ya. Oh, berarti misalkan kita pegel, jangan dipaksa. Tapi istirahat dulu. Maksudnya dipaksa ini setelah latihannya atau pada saat melakukan latihan? Pada saat latihan. Pada saat latihan. Pada saat latihan pegel katakanlah. Kalau pada saat latihan memang kita harus push. Harus jalan terus. Harus push. Malah begitu. Iya. Karena tanpa rasa sakit limit kita tidak akan jebol. Kita harus tahu limitnya. Tapi nggak berbahaya, Pak. Nanti kalau misalkan ya anak-anak yang tidak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga kan pegel. Kalau dipaksakan malah nggak jadi cedera, Pak. Selama tidak overtraining, tidak ada masalah. Oh, tidak masalah. Iya. Hanya saja kadang anak itu memang
menjadi jera karena waduh awakku pegel kabeh rasanya begini. Padahal sebetulnya ini secara bodon yang bisa merasakan itu anak sendiri. Artinya ini ada sinyal tubuh kita latihannya sudah masuk zona latihan. Sebetulnya seperti itu. Iya. Berarti kita juga harus memeriksa tubuh kita ya. Iya. Kira-kira saya itu batas maksimal saya itu bagaimana? Berarti kita makanya harus butuh olahraga setiap hari mungkin ya. Iya. Atau teratur begitu Teratur, agar kita tahu batas maksimal tubuh kita itu bagaimana. Ya, istilahnya kita adaptasi, Pak. Adaptasi. Ya, adaptasi. Iya. Jadi kalau hari ini kita mungkin latihan angkat beban 1 kilo 20 kali. Nanti setelah berapa minggu kok sudah nggak terasa, maka bebannya harus dinaikkan karena kita sudah adaptasi. Seperti itu. Iya. Berarti sebenarnya tubuh kita itu bisa beradaptasi. Betul sekali. Demikian. Iya, betul sekali, Pak. Oh iya. Berarti misalkan kita nggak pernah olahraga, tiba-tiba mau olahraga, pegel semua, harus diteruskan agar beradaptasi. Iya. Tapi ketika latihan itu maksudnya diteruskan. Iya, tapi harus diberi istirahat dulu. Iya. Agar Jadi otot-otot tadi bisa adaptasi. Ada bisa yang beradaptasi. Bisa adaptasi. Iya. Kemudian setelah adaptasi tentu saja tubuh dengan asupan makanan yang bergizi tadi otomatis nanti akan ada perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Wah, nah ini Pak, ini nyambung ke makanan ini. Iya memang olahraga saja tidak cukup. Apalagi saya betul. juga pernah melihat Deddy Corbuzier itu bilang olahraga saja tanpa diimbangi dengan makanan yang tepat, otot nggak akan terbentuk. Ini nggak akan begini, ini nggak akan begitu. Apakah betul? Nah, makanan yang bergizi agar bisa menunjang kebugaran itu makanan yang bagaimana? Monggo Pak Gatot. Tadi dulu. Ini kalau kita bedah secara saintifik mungkin akan panjang Panjang ini. Dan mungkin siswa-siswa akan bingung juga. Ya, Nanti makanya selengkapnya nanti akan dijelaskan di jam olahraga sendiri. Ya ini sekilas saja. Oh iya. Jadi yang jelas untuk makanan itu sendiri porsi utama adalah karbohidrat. Untuk sumber energi. Iya, yang utama kan karbohidrat, Pak. Karbohidrat. Ya, itu harus tidak boleh diganggu gugat. Harus kita asupan sehari kita harus terpenuhi. Harus ada. Iya. Terus. Selain karbohidrat. Setelah karbohidrat ada yang namanya protein. Nah, itu dia nanti untuk mengcover sel-sel kita yang rusak. Apabila latihan. Oh, begitu ya. Tidak hanya latihan ya. Aktivitas sehari-hari pun terkadang kan bisa membuat sel-sel kita rusak. Nah, itu mengharuskan tubuh kita untuk membangun ulang. Dan itu membutuhkan protein. Dan itu dibutuhkan diambil dari protein. Oh iya. Karbohidrat bisa dari nasi, jagung, begitu ya. Protein bisa dari daging. Hewani ada, nabati juga ada. Tahu tempe bisa. Tempe. Oh iya. Dulu kan kita memang ada, mungkin ketika saya sekolah dulu ada di gedung-gedung kan 4 sehat 5 sempurna. Nah, betul Pak. Nah, betul ya. Apakah sekarang itu istilahnya sudah berubah atau masih sama? Mas, hampir dikatakan masih ada guru juga yang menggunakan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi ada yang terbaru sebetulnya. Sebenarnya baru tapi lama. Mereka menggunakan istilahnya sepiring nasi kupak atau apa ya? Isi piringku. Ya, isi piringku. Ya, ini istilah baru. Oh iya. Tapi isinya ya sebenarnya hampir sama hampir dengan sama, 5 sempurna itu tadi. Iya, ada sama. Karbohidratnya, ada karbohidrat, protein, kemudian sayur-sayuran. Oh, sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran itu gunanya untuk apa? Berarti di dalam pembentukan massa otot atau apa begitu tubuh kita? Gunanya untuk apa sayur-sayuran berarti? Sayur kalau ditinjau dari kandungan proteinnya bisa untuk pertumbuhan otot. Oh, pertumbuhan otot juga. Kalau ditinjau dari serat bisa mempermudah penyerapan di pencernaan kita ya Pak. Oh iya, kita juga butuh serat ya Pak. Betul sekali. Serat itu bisa didapat dari tadi sayur-mayur, dan buah-buahan. Dan buah-buahan. Ya. Nah, tapi kok ada, misalkan anak-anak kita itu yang terlalu banyak makan sayur atau makan buah itu malah BAB-nya lancar. Itu bahaya atau tidak? Misalkan saya sendirilah, misalkan saya itu terlalu banyak makan pepaya, itu memang lancar sekali. Itu apakah ditinjau dari sisi olahraga, dari saintifiknya berbahaya atau normal seperti Justru saya? Bagus Pak. Oh bagus Pak. Tidak ada masalah. Karena serat tubuh juga membantu untuk sistem sekresi, sistem pembuangan. Oh iya. Jadi bagus juga. Oh berarti tidak apa-apa ke? Malah bagus. Oh.
Saya pikir wah ini bahaya masuk makan pepaya langsung lancar. Jadi tidak masalah ya. Tidak masalah. Berarti kan memang kita itu butuh isi piringku tadi, karbohidrat, protein. Tapi celakanya ini Pak. Ya. Saya pernah cerita. Ini kisah sedih sebenarnya ini. Kisah sedih tapi kok ketawa. Kisah sedih ini Pak. Ada anak-anak kita. Pak, saya itu sebenarnya kepingin Pak makan 4 sehat 5 sempurna seperti isi piringku tadi, punya karbohidrat, punya protein dan yang lain sebagainya. Tapi ternyata tidak semua anak itu seberuntung yang lain. Bahkan kadang saja untuk makan sehari-hari saja kesulitan. Ini saran dari Pak Adi dan Pak Gatot agar gizi mereka terpenuhi itu caranya bagaimana ini? Ini polemik juga ini. Polemik juga. Iya, kita ayo bawa kamu karbohidrat, protein. Lah wong saya untuk makan saja susah kok Pak. Ini banyak ini Pak. Ini yang pertama, jadi jangan sampai salah anggapannya bahwa gizi itu harus mahal, tidak. Tahu tempe, ikan asin sudah cukup bagus. Cukup ya tahu tempe. Iya, tahu tempe, ikan asin. Bisa juga kita menyarankan ke siswa, kalau pas libur jangan kamu sia-siakan waktunya. Bisa untuk mencari ikan, mancing. Mencari burung. Mencari burung. Ini bisa untuk membantu keluarga untuk menambah apa kebutuhan gizi yang kebutuhan kan gizi. Sambil refreshing juga ya Pak ya. Iya. Berarti mungkin kita tidak bisa memenuhi secara finansial mungkin kita cari burung saja, cari ikan. Apalagi di Pati kan juga banyak sungai. Gitu. Cari ikan, jaring ikan, mancing atau jaring burung. Tapi kalau yang didapat burung kempret, cukup atau tidak Pak burung kempret? Cukup. Selama patokannya kan gram. Iya Pak. Gram. Ya, kebutuhannya berapa gram kan begitu. Iya. Atau kita ternak burung sendiri Pak ya. Apalagi mungkin kalau burung pipit ya. Burung pipit ya. Digoreng, kemudian renyah gitu kan, sama tulang-tulangnya juga ikut dimakan. Kan mineralnya juga terpenuhi ya Pak. Mineral. Kalsium ada. Kalsium dari tulangnya. Oh iya. Padahal nggak kepikiran malah. Oh ya, daripada mereka libur malah buat nongkrong malam-malam, betul ya? Buat main game saja. Tapi saya juga kadang heran. Mereka untuk makan bergizi susah, tapi untuk main game, pola hidupnya lost. Apakah selain olahraga dan faktor makanan, ada faktor yang lain agar tubuh kita lebih bugar lagi? Atau yang mempengaruhinya? Kehidupan malam itu pengaruh atau tidak Pak? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Makanya yang susah ini mindsetnya anak-anak. Mengubah mindset anak-anak. Pola pikir mereka. Dan juga habit mereka. Kebiasaan mereka ya. Ya tadi habit, kalau istilah para atlet, tapi biasanya orang masyarakat kebanyakan ya tadi pola hidup sehat. Pola hidup sehatnya. Pola hidup sehat tadi. Mungkin karena berarti habit mereka kalau sering ngopi malam misalkan, berarti keluyuran lah, katakan keluyuran itu juga tidak baik ya, atau karena apa kok malam-malam kok tidak baik? Apa tidak baiknya di sebelah mananya? Mungkin sobat yang ada di rumah juga bingung, wong saya suka kok dilarang. Alasannya kenapa kok keluyuran malam itu nggak boleh, nggak baik bagi kesehatan, itu bagaimana alasannya? Monggo siapa dulu? Ya Pak Adi. Sederhana. Sederhana. Malam kan memang untuk istirahat. Dan itu kodratnya tubuh. Kalau menurut beberapa literasi ya, jam 9 malam sampai 1 itu puncaknya tubuh meregenerasi sel-sel yang rusak. Meregenerasi sel-sel yang rusak. Jadi kita harus posisi istirahat. Kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Optimalnya di jam itu. Kalau kita melewatkan jam itu, otomatis kan kita melewatkan masa perbaikan sel. Masa perbaikan. Berarti masa perbaikan sel itu terjadi ketika kita istirahat pada pukul 9 sampai pukul 1 malam. Istirahat ini maksudnya tidur ya. Tidur. Misalkan tiduran tapi masih melek, itu belum dikatakan istirahat. Lebih baiknya tidur pulas. Tidur pulas. Nah, ini coba dibayangkan kalau itu terjadi dan dilewatkan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, kita melewatkan masa perbaikan sel itu. Iya. Maka dari itu sel kita tidak kunjung diperbaiki ya Pak ya.
Maka dari itu kebugarannya juga jadi kurang ya. Iya. Secara otomatis Secara menjadi kurang otomatis. baik. Karena selnya kan menua, Pak. Betul. Wah, oh iya. Berarti misalkan kalau setiap hari kan sel kita menua. Iya. Jika kita tidur jam 9 sampai jam 1 itu setiap hari akan ada perbaikan. Perbaikan sel-sel Tapi tubuh. ketika kita tidak tidur di jam itu, kita tidak ada lagi perbaikan. Ya. Wah. Lama-lama ngutang Ngutang. sakit, Pak. Sakit terus. Oh iya. Menua, Numpuk, selnya menua rusak. Oh iya. Belum saatnya tua, selnya sudah tua. Ngomong-ngomong ini ada minuman Oh iya. dari teman-teman SBW, monggo bisa dinikmati. Iya, iya. Sejak tadi kita ngobrol tidak saya persilakan untuk minum, monggo diminum tidak apa-apa. Ini Tara dari SPW, anak-anak kita yang membuatnya. Izin minum, Pak. Monggo, alhamdulillah. Kita kembali ke bahasan yang tadi. Iya. Berarti jam malam itu harus kita gunakan untuk tidur ya. Iya, Untuk istirahat. Istirahat. Lah anak-anak yang kebiasaan nongkrong malam itu jika terus-menerus dilakukan nanti efek tubuhnya juga tidak baik. Iya, Iya. secara Iya. dalam jangka panjang tidak baik. Permasalahannya begini. Nah, ini kan ada perusahaan atau industri itu ada kadang-kadang shift pagi dan shift malam. Lah, kalau mereka kejahatan shift malam, mungkin memang setiap minggu itu diganti-ganti. Minggu ini atau 2 minggu shift pagi, 2 minggu kemudian shift malam. Lah, untuk mengantisipasi itu, apakah cukup dengan tidur siang, bisa diregenerasi atau bagaimana? Monggo. Kembali lagi kalau penjadwalan di industri kan tidak setiap saat ya, Pak. Tidak setiap saat, betul. Tentunya kan pasti ada jam di mana dia istirahat malam. Betul. Beda dengan tadi kita yang bicarakan kan habitnya anak-anak setiap hari kan. Oh iya, betul. Itu. Setiap hari ya. Bedanya itu. Oh iya. Jadi masih bisa diantisipasi. Begitu ya, Pak? Oh, Ya. masih bisa Ya, diantisipasi. juga tentu saja di samping karena perputaran jadwal tadi, mungkin barangkali pekerja bisa memanfaatkan pengetahuan yang ini untuk menggunakan ya sedikit tambah gizi lah, Pak. Iya. Berarti misalkan ini misalkan 2 minggu terakhir saya itu shift malam terus melek terus, berarti 2 minggu berikutnya harus dimanfaatkan dengan baik untuk regenerasi, begitu Iya. ya. Wah, Kurang lebihnya begitu. Jangan malah dibablaske malah tongkrongan malam terus ya. Nongkrongan malam, terus kadang minumannya salah. Wah, ini Akibatnya betul. bisa merusak. Wah, betul. Ini yang berakibat tubuh kita menjadi tidak bugar. Ya karena tadi selnya Rusak. lama-lama menua rusak. Wah, ya. Lah misalkan untuk olahraga sendiri, untuk kehidupan sehari-hari kan tadi sudah tidur teratur, Iya. makan bergizi. Tapi olahraga yang kita kembali ke olahraga nggak apa-apa Oh, ya? iya. Mumpung masih ada di kepala ini. Olahraga itu yang baik itu olahraga yang seperti apa? Yang tidak membutuhkan banyak biaya. Mungkin kalau fitness kan membutuhkan biaya. Mungkin kalau saya kan futsal main sepak bola di kampung tiap hari ada futsalan. Atau mungkin ada trik-trik khusus agar kita bugar tapi olahraganya juga contohnya ini begitu. Olahraga yang sederhana mungkin? Oke, yang saya tanggapi pertama tadi fitness ya. Oh, fitness. Fitness kan membutuhkan biaya. Nah, sebenarnya yang kita ambil itu kan prinsipnya, Pak. Prinsip. Mungkin kalau sekarang, mohon maaf ya, fitness itu kan hanya untuk prestis ya, Pak, biasanya. Prestis. Tempatnya saja Tempatnya yang saja. Oke, oh begitu. Gua Tapi pamer. kan yang harus kita ambil ada prinsip kerja latihannya. Sederhananya kita di rumah itu bisa latihan sendiri dengan menggunakan beban tubuh kita sendiri. Memanfaatkan beban tubuh kita Beban sendiri. tubuh kita. Iya. Atau yang saat ini tren dengan nama body weight training. Body weight training. Ya, beban tubuh. Memanfaatkan beban Beban tubuh kita untuk fitness. Iya, fitness. Caranya bagaimana? Tubuh kita misalkan bagaimana? Contohnya yang konkret. Nah, ini mumpung saya ingat ya, kata fitness sendiri itu jangan disalahartikan. Terkadang kan kalau orang awam fitness itu ke tempat gym untuk membesarkan badan, membesarkan otot. membesarkan otot. Nah, Oh itu iya salah. iya. Ditinjau dari kata fitness sendiri itu kan kebugaran ya, Pak, artinya. Kebugaran. Jadi segala sesuatu bentuk latihan yang kaitannya dengan kardiovaskuler untuk meningkatkan kinerja jantung dan paru-paru, kinerja tubuh itu ya namanya kebugaran. Oh, Fitness. namanya kebugaran. Iya. Fitness gitu ya. Iya. Berarti fitness tidak melulu hanya untuk membesarkan badan saja. Iya.
Dan kalau membesarkan otot itu justru hanya untuk shaping. Oh, Shaping atau hypertrophy ya. Oh. Untuk ya sekedar tampilan. Tampilan Iya. ya. Sedikit nambahin Mas Sob. Jadi sedikit nambahin. Jadi begini Mas Sob. Jadi apa yang tadi sampaikan Mas Sob. Olahraga apa toh yang mudah, murah. Nah, ini banyak sekali sebetulnya. Tadi kalau Mas Adi menyebutkan apa latihan beban dengan bodinya sendiri ya toh. Tapi sebetulnya kita kalau mau tiap orang itu yang termudah dan termurah ya mungkin barangkali ini lari atau jalan. Jalan ya. Lari atau jalan. Ya. Tapi bukan lari dari kenyataan ya, Pak. Bukan. Lari atau artinya sesungguhnya. Iya. Oh iya lari ya. Berarti larinya itu berapa putaran atau hitungannya menit atau bagaimana untuk olahraganya itu? Jadi agar teratur dan terukur, jadi kita harus tahu tadi Pak Sob. Yang pertama kita kembali ke tema yang awal. Jadi jangan sampai latihan melebihi 2,5 sampai 3 kali lipat denyut nadi. Tetapi secara gampang istilahnya kita kalau pakai teori sulit-sulit nanti kan anak-anak bingung. Nah, jadi kita yang mudah aja. Oh hari ini katakan kita baru mampu lari 3 menit katakan. Setelah latihan 5 sampai 6 kali kok masih berat ya jangan ditambah ke 4 menit atau ke yang lainnya. Kita ulangi lagi selama 3 menit lagi. Setelah adaptasi nyaman tidak berat baru kita masuk ke 4 menit dan seterusnya sehingga nanti kita mampu ke 12 menit apa yang diinginkan oleh tes standar kebugaran. Ya berarti kita harus mengukur sendiri, betul ya. Yeah. Wah. Tapi begini Pak, Oke, untuk agar kita bugar ada olahraga yang sederhana. Tapi ternyata anak-anak kita, mungkin tidak hanya anak-anak kita ya, tapi orang-orang di luar sana, ada yang mungkin badannya kurus bisa dimanfaatkan dengan makan yang bergizi, olahraga, badannya jadi bagus. Tapi di luar sana juga ada yang mohon maaf badannya terlalu besar atau obesitas itu, kemudian dia kemudian melakukan diet dan dietnya ekstrim sampai enggak makan nasi setiap hari. Hari ini makan daging, besoknya makan buah, besoknya apa? Ada lagi model OCD yang makannya dari jam sekian sampai jam sekian. Atau minum hanya air saja. Itu dari sisi panjenengan menanggapinya bagaimana? Bagus nggak diet itu ya? Monggo Mas Adi dulu. Kalau saya pribadi ya, sebenarnya prinsipnya sederhana. Untuk mengurangi berat badan, berarti kita harus menambah aktivitas. Mengurangi jumlah kalori yang masuk, itu aja. Menambah aktivitas, mengurangi kalori yang masuk. Aktivitasnya ditambah, kalori yang masuk dikurangi. Iya. Kalau tadi yang Pak Sob sebutkan kan diet ekstrim. Kalau saya pribadi, tanggapan saya tidak usah terlalu ekstrim lah. Usah terlalu ekstrim. Kita cukup mengurangi asupan kalori, kemudian kita bertekad untuk menambah aktivitas kita, lama-lama pasti turun. Lama-lama pasti turun. Berarti jangan langsung obat diet 10 hari langsung turun 2 kilo. Bahaya itu malah. Kalau tanpa aktivitas ya sama aja bohong ya Pak. Iya. Berarti harus beraktivitas. Mau diet intermediate fasting, mau OCD, tanpa aktivitas ya sel kita yang rusak nanti. Berarti memang harus kunci pertamanya adalah aktivitas. Intinya begini Mas Om. Jadi teori yang paling mudah saja. Setiap orang kan banyak sekali model-model diet, bahkan juga banyak sekali obat-obat diet atau jamu-jamu ya istilahnya ya. Tapi sebetulnya yang paling prinsip di sini apa yang disampaikan Pak Adi ini benar. Artinya jadi selama kita tidak tahu kebutuhan kalori kita satu harinya berapa, ya kita memang tidak bisa ke sana. Jadi memang harus tahu dulu, biasanya rata-rata untuk pelajar itu 1.500 kalori. Maka kalau kita makan 1.500 kalori, berarti bentuk tubuh kita ya ajak. Wah, ini jadi saya paham ini. Ketika di industri kemudian mereka industri makanan itu menyatakan kalorinya berapa, apanya berapa, berapa gram, berapa salah gram. Satu fungsinya untuk hal-hal seperti ini ya. Betul sekali.
berarti itu tidak hanya asal tulis ya, ada maksud tersendiri Iya. Wah, tapi ada juga kok misalkan orang itu yang penting makan, yang penting sehat. Padahal itu tertulis untuk tracking kita. Untuk tracking kita. Tadi sudah makan apa aja ya sehari ini. Iya. Oh iya, tapi ya itu Pak, tapi kan memang banyak orang yang acuh. Karena mungkin masih muda, makan ya asal makan saja, apapun masuk. Tapi ketika sudah tua, baru dirasakan. Betul ya? Iya betul, ini contohnya saya. Tapi Pak Gatot itu masih kelihatan bugar loh Pak. Yang usianya 50 plus ya Pak Adi, betul ya? Iya betul. Betul. Mungkin karena ketika mudanya rajin berolahraga. Apalagi mungkin dari sisi, mohon maaf ya Pak ya, ini Pak Gatot itu 50 plus ya, tapi secara postur tubuh itu malah kelihatan di bawah 50. Betul ya Pak ya? Iya. Apakah itu faktor olahraga juga pengaruh ya? Sangat pengaruh. Tadi yang saya sampaikan di pertengahan mungkin tadi bahwasanya latihan itu kan merusak otot. Merusak otot, akhirnya selnya diperbarui. Ya tidak hanya otot ya, semua sel tubuh kita akhirnya diperbarui. Nah itu namanya ada metabolic age ya Pak. Iya, metabolic age. Metabolic age itu bisa di bawah usia kita. Itu yang membuat kita terlihat lebih muda. Terlihat lebih muda. Iya. Usia sel. Usia sel. Bukan usia sejak kita lahir terhitung berapa enggak? Oh iya, enggak ya. Ada usia sel namanya. Termasuk masa ototnya juga, mungkin masa ototnya aslinya orangnya 50 tahun, tapi masa ototnya bisa saja terlihat 40 tahun. Begitu bisa ya? Usia selnya. Kalau masa kan lain. Oh iya. Berarti memang dengan olahraga kita bisa terlihat lebih muda. Iya. Karena usia selnya tadi Pak muda. Bagi sobat yang tanya usianya berapa itu berarti ada yang tanya. Ini curhat pribadi ya. Ada yang tanya, Pak Sop itu usianya berapa sih? 22 ya, 23 ya, 25 ya. Saya ketawa saja. Berarti olahraga saya berhasil. Karena kelihatannya lebih muda. Ya. Padahal sudah 30 plus, tapi menurut mungkin beberapa orang saya itu masih 23-22 tahun karena masih mukanya muka imut katanya. Masih unyu ya. Masih bugar ya. Oh iya. Ini Pak, mungkin yang masih menjadi kegundah gulanaan hati saya. Atlet-atlet dulu ketika masa-masa jayanya kan tubuhnya bagus. Tapi mengapa ketika mereka tidak aktif menjadi atlet lagi, tiba-tiba kok langsung badannya membesar? Katakanlah kita yang saya kenal itu Ronaldo Nazario, seorang pesepak bola asal dari Brasil. Brasil betul. Dia dulu aktifnya luar biasa, lincah luar biasa. Tapi ketika pensiun dari dunia sepak bola langsung badannya membesar. Apakah itu pengaruh atau bagaimana untuk mengantisipasi itu? Atau penjelasannya bagaimana itu? Monggo, siapa dulu? Pak Adi mungkin? Itu sebenarnya ada ya di dunia keolahragaan. Ya adaptasi lagi. Oh, adaptasi. Maksudnya diadaptasi Pak. Karena pada era muda mereka itu kan laju metabolismenya sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan masih bagus. Masih bagus. Dia asupan kalorinya banyak. Karena kalau di atlet itu kan di atas rata-rata kita sebagai manusia normal ya. Orang normal. Pastinya pasukan kalorinya sangat tinggi, bisa sampai 2 atau 3 kali lipat ya Pak Gatot. Bisa. Dari orang normal. Sedangkan dia aktivitas pada saat muda kan masih tinggi juga ya. Nah, ketika dia berhenti pensiun, aktivitasnya menurun secara drastis. Ya, menurun secara drastis. Tapi makanya terus. Makannya masih seperti saat masih jadi atlet. Aktivitas menurun, sementara sistem tubuh menurun. Tapi kan ini juga dipengaruhi dengan usia. Usia kita tidak bisa berbohong. Misalkan kita usia katakanlah 10 sampai 30 tahun masih lincah, masih bergerak. Tapi usia 40 ke atas kan sudah ototnya sudah melemah, kemudian tulangnya juga sudah banyak yang mohon maaf keropos dan lain sebagainya. Itu kan juga pengaruh. Apakah bisa diantisipasi itu Pak? Sebenarnya bisa ya Pak Gatot ya? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa berarti ya. Iya. Caranya bagaimana mengantisipasinya agar di seusia Pak Gatot ini masih kelihatan bugar? Kembali lagi tadi ya Pak ya.
harus latihan secara terukur, teratur dan berkesinambungan. Terukur, teratur dan berkesinambungan. Jadi bisa dibilang itu harus dilakukan sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita. Iya. Mungkin umur kita sudah tua, katakanlah begitu, ya aktivitasnya dikurangi, tapi tetap masih berolahraga. Iya. Nah, betul. Begitu ya. Ya. Wah. Luar biasa ilmunya hari ini. Sebenarnya saya ingin membahas lebih banyak lagi, Pak. Tapi ya karena memang waktu kita terbatas, ya mohon maaf. Mungkin bisa kita cukupkan, tapi nanti lain waktu kita sambung lagi. Boleh. Boleh. Siap. Untuk yang terakhir Pak Gatot dan Pak Adi, mungkin pesan-pesan untuk Sobat TH yang ada di rumah. Monggo silahkan. Pak Adi dulu silahkan. Monggo. Saya dulu. Iya. Teruntuk siswa dan siswi SMK Tunas ya. Utamanya yang saya ajar, jangan malas untuk bergerak. Itu pertama. Yang kedua, jangan malas terkena sinar matahari. Karena gerak dan sinar matahari itu sumber kebugaran kita. Oke, itu saja, Pak. Saya nambah sedikit. Monggo. Untuk anak-anakku yang tercinta, jangan lupa merasalah kamu butuh berolahraga. Ini yang pertama, Pak Sob. Okay. Kemudian yang kedua, biasakan untuk memegang prinsip pola hidup sehat. Dan yang ketiga, ingat, ini ada nasihat dari seorang ahli, Bapak Edward. Kamu nanti kalau malas berolahraga, atau kalian malas berolahraga, pasti akan merasakan suatu saat akan merasakan bobroknya tubuh kita. Untuk itu janganlah malas berolahraga. Jangan malas berolahraga dan jangan takut kena sinar matahari. Yeah. Terima kasih Pak Adi dan Pak Gatot atas kehadiran di TH Podcast. Sangat bermanfaat, luar biasa ilmunya hari ini. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak Sob. Yeah. Baik Sobat TH, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian dari saya, Ahmad Sobiron. Sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, channel SMK Tunas Harapan Pati.